Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas soal analogi CPNS 2024 yang bersumber dari FR Kedinasan 2024 bulan 7 kemarin. Nah, dari beberapa peserta yang sudah memberikan FR ya, member abnormal, yang pertama itu, oke, ada beberapa yang mendapatkan tentang temanya sinonim. Artinya persamaan kata. Contoh satu. Nah, jadi tips untuk analogi teman-teman ya, itu buat aja kalimatnya. Tapi kita harus tahu dulu antara hubungan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Oke, karena ini warnanya kita ganti dulu ya, warna hitam deh. Nah, misalnya ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, ya nanti ketika kita tahu hubungan kalimat pertama dengan kalimat kedua, gunakan pada kalimat ketiga untuk mendapatkan jawaban keempat. Biasanya soal FR kebanyakan itu tiga diketahui, satu yang nggak diketahui. Jadi misalnya nih, kita udah tahu nih, oh hubungan besar dengan luas itu adalah sinonim, persamaan kata. Maka kecil sinonimnya apa? Kecil sinonimnya apa gitu. Berarti sinonimnya sempit, ya. Pastinya yang ada di pilihan ganda. Contoh dua, cepat sinonimnya kilat, sebagaimana lambat sinonimnya ya pelan. Jadi ada sinonim di analogi. Tapi kalau sinonim di analogi, kalimat yang muncul itu masih kalimat yang kalimat yang mudah. Tapi kalau sinonimnya keluar, itu biasanya kata-kata yang jarang didengar ya. Misalnya kayak pivot, rotasi, liabilities, misalnya utang, kayak gitu. Kata-kata yang jarang didengar. Jadi lebih bagus dapat analogi dalam sinonim ketimbang dapat sinonim. Oke, lanjut ya. Nah, kalimat kedua juga ada menyatakan antonim atau lawan kata. Contoh, panas, lawannya dingin, sebagaimana hitam, lawannya apa, ayo? Ya, lawannya putih. Tinggi, contoh dua nih, tinggi, nah, antonimnya lawannya rendah, sebagaimana cepat, lawan katanya, ya, lambat. Ya, oke, lanjut. Ada juga menyatakan bagian dan keseluruhan. Bagian dan keseluruhan ini maksudnya apa, Kak? Maksudnya, misalnya nih, contoh, jari merupakan bagian dari tangan. Artinya jari ini bagiannya, tangan ini keseluruhannya. Sebagaimana daun bagian dari apa? Ayo. Ya, bagian dari misalnya ya, ini bukan putih. Daun itu bagian dari pohon. Gitu ya. Bak bagian dari buku, sebagaimana roda bagian dari, iya, roda bagian dari mobil. Oke, ini bagian dari keseluruhan. Contoh lagi ada menyatakan bagian fungsi. Ya, contoh. Pena berfungsi untuk menulis sebagaimana pisau berfungsi untuk ayo apa? Memotong. Nah, contoh dua, kunci itu berfungsi untuk membuka sebagaimana kalkulator. Ya, biasanya untuk berhitung ya. Itu. Jadi ada menyatakan fungsi. Lanjut, sebab akibat. Nah, jadi ada sebab dan akibat. Nah, ini paling banyak keluar ya. SR 2024. Hujan, sebabnya jika hujan mengakibatkan banjir, hujan yang berlebihan mengakibatkan banjir, kemarau yang berlebihan mengakibatkan kekeringan. Merokok dapat menyebabkan kanker, sebagaimana kurang tidur menyebabkan lelah. Oke, sebab akibat. Ini paling banyak nih sebab akibat. Kemudian ada hubungan atau karakteristik. Misalnya nih, api. Api karakternya panas, sebagaimana es, Pak ya, karakternya dingin ya. Oke. Contoh dua, gula karakteristiknya manis sebagaimana garam, karakteristiknya asin. Lanjut tentang klasifikasi. Nah, ini kalau klasifikasi ya, teman-teman ya. Contoh nih ikan merupakan, oh terbalik nih. Contoh ikan, eh, nggak mesti ke kanan ya, teman-teman. Bisa juga salmon itu merupakan jenis ikan sebagaimana apa. Nah, jadi lihat pilihan gandanya bisa jadi merpati, bisa jadi kakak tua gitu ya. Kalau di sini merpati. Nah, nih yang kedua, mobil merupakan klasifikasi kendaraan sebagaimana boleh gajah merupakan klasifikasi hewan. Tapi kalau di analogi semakin kerucut kita tuh
lebih bagus gitu. Misalnya gitu. Eh ada misalnya gajah, ya teman-temannya ada gajah, titik dua hewan, ya. Nah, tiba-tiba nanti ada pilihannya lebih kerucut. Misalnya gajah itu eh, kalau makan pakai belah, pakai apa? Jadi kalau misalnya ada gajah, ada manusia gitu ya. Memang kedua-duanya sama-sama makhluk hidup, tapi kalau pilihan gandanya itu makin kerucut, dia biasa makin makin mendekati kebenaran. Oke, ada lagi menyatakan urutan. Nah, urutan ini paling banyak menjebak biasanya ya. Jadi kita harus tahu anak apa sebelum dia anak-anak setelah anak-anak akan menjadi dewasa setelah pagi apa ya, bisa siang bisa malam gitu ya. Nah, kali ini malam. Setelah Senin itu hari Selasa, sebagaimana setelah Januari, Februari gitu ya. Nah, masalah urutan nih hati-hati. Kedua terbanyak setelah sebab akibat biasanya urutan. Nah, ini menyatakan tempat ikan ya, ikan itu tempat hidupnya di laut sebagaimana ular di mana ayo hutan ya. Iya. Penguin biasanya tempat tinggalnya di kutub sebagaimana unta, oke, gurun ya. Eh, pekerja dan alat. Tukang kayu biasanya karakter pekerjaan alatnya palu sebagaimana petani, iya, cangkul. Dokter biasanya menggunakan stetoskop sebagaimana koki menggunakan pisau. Derajat intensitas. Arti derajat intensitas ini berarti jumlah ya. Menyatakan ukuran juga sebenarnya. Tersenyum itu tertawa tersenyum. Nah, tersenyum itu tertawa besar ya, tersenyum tertawa kecil sebagaimana mendung apa nih? Mendung badai. Berbisik itu berbisik teriak. Cahaya lilin berarti ya sinar matahari ya. Oke, derajat intensitas. Simbolik. Bendera merupakan simbol daripada negara sebagaimana timbangan simbol daripada kebenaran. Salah ini. Yang tadi nih ya. Ini tentang kebenaran. Palang merah simbol kesehatan, merpati simbol apa? Simbol kesetiaan. Apa? Kenapa merpati simbol kesetiaan? Karena dia pun merpati itu kalau sudah kawin sama pasangannya, ya kawin di sini agak beda beda sama kita ya ya. Ya, setelah dia kawin dia nggak akan mau sama yang lain gitu. Jadi sehingga kenapa merpati menjadi simbol di undangan-undangan pernikahan yang melambangkan kesetiaan. Kalau timbangan tadi kan kita udah tahu ya hakim-hakim itu kan eh, rata-rata tentang keadilan itu melambangkan timbangan yang dimana ada sebuah patung yang matanya tertutup megang timbangan gitu ya. Oke, lanjut. Pengguna atau objek. Nah, pelukis ini sebagai pengguna biasa melukis itu objeknya kanvas sebagaimana penulis objeknya buku. Kedua, pianis. Nah, objeknya piano sebagai dan kiper yang dijaga gawang ya, objeknya gawang, menjaga gawang. Nah, sekarang ini latihan. Teman-teman boleh mengisi di pilihan kolom komentar. Latihan satu, ulat kupu-kupu lava apa? Air es, kayu apa? Oke, ini latihan satu. Latihan dua, raja mahkota sebagaimana petani titik apa? Penulis buku sebagaimana musisi apa? Dan latihan ketiga, waktu titik dua uang, hidup apa? Hati baja, pikiran apa? Oke, semoga bermanfaat. Nah, ini ada berbagi info sedikit. Kita selama CPNS 2024 ini ada buka kelas Zoom yang dimulai 2 September. Ya, bagi yang mau ikut boleh hubungi nomor WA ini ya. 30 kali pertemuan, kemudian membahas soal FR di hari H nanti. Yang siapa duluan tes kita akan membahas soal FR setiap malamnya. Oke, sekian dari Kak Mulia. Selamat malam atau selamat siang atau selamat pagi yang menonton ini. Kak Mulia akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.